Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Sekar Arum dari kelas DK4805 dengan NIM 106012430037. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pentingnya akhlak, adab, etika, dan juga berkarakter dalam kaum muslim. Mari kita bahas selanjutnya. Dalam berperilaku, seorang Islam harus memahami 4 pilar utama. Yang pertama adalah akhlak. Akhlak adalah watak tabiat atau sifat yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang. Akhlak adalah sifat permanen yang menentukan perilaku yang dilakukan secara spontan tanpa berpikir panjang atau pertimbangan. Akhlak adalah sifat batin yang sudah melekat pada diri seseorang sejak lahir. Nah, dari kebiasaan yang dilakukan secara otomatis, tanpa paksaan dan juga pertimbangan. Setelah itu yang kedua ada adab. Adab adalah tata krama atau sopan santun dan juga etika yang baik dalam bersikap dan juga berinteraksi. Adab adalah norma atau kesopanan yang bersumber dari nilai-nilai budaya, adat, dan juga agama. Contoh dalam adab berbicara, contoh lagi saat kita makan juga itu membutuhkan adab, saat berhadapan dengan orang tua kita juga membutuhkan adab, dan juga saat menghadapi majelis kita juga harus membutuhkan adab. Setelah itu yang ketiga ada etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan juga norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku. Dalam Islam, pedoman kita itu adalah bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Jadi, etika juga adalah landasan pemikiran tentang mana yang benar dan juga mana yang salah, yang kemudian kita diwujudkan melalui adab. Setelah itu, yang keempat adalah karakter. Definisinya itu adalah identitas total seseorang yang terbentuk dari akhlak, adab, dan juga etika. Karakter adalah jati diri yang diperlihatkan konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya, contoh etika dalam bermasyarakat. Yang pertama adalah etika bisnis. Contohnya, saat melakukan transaksi dengan seseorang, lakukanlah dengan jujur dan juga tidak bohong ataupun menipu. Setelah itu, saat berjualan, jangan menjual barang yang haram. Menjuallah dengan barang-barang yang halal. Setelah itu, yang kedua ada etika perjiran. Contohnya, kita harus berperilaku yang baik dan saling menghormati terhadap tetangga. Itu adalah contohnya. Setelah itu, tidak saling menyakiti, menjaga hubungan yang baik, dan juga membantu sama lain, baik secara materi ataupun emosional. Setelah itu, yang ketiga, ada etika penggunaan media sosial. Contohnya, gunakanlah media sosial secara bijak dan juga kita harus menebarkan kebaikan, menjaga lisan dan juga perkataan buruk, dan jangan menyebarkan fitnah ataupun ujaran kebencian terhadap masyarakat luas dalam media sosial. Akhlak merupakan manifestasi dari iman. Kenapa? Karena akhlak adalah uswatun hasanah atau contoh terbaik yang wajib kita ikuti. Karena ini merujuk pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ini adalah contoh teladan yang sangat-sangat sempurna dari setiap aspek di kehidupan. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Meneladani beliau merupakan salah satu kewajiban bagi setiap kaum muslim yang mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah, serta kebahagiaan juga di hari akhir. Selanjutnya ada adab dalam kehidupan individu bagi seorang muslim. Yang pertama ada adab kepada diri kita sendiri, terutama menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga jaga aurat kita atau marwah diri kita. Karena ini menimbulkan image kita baik kepada semua orang. Terdapat pada hadis riwayat Nawas bin Sam'an al-Ansari al-Manhai, tertulis adalah dosa adalah apa saja yang membuat bimbang atau ragu hatimu dan engkau tidak suka dilihat atau diketahui oleh para manusia. Setelah itu yang kedua adalah adab menuntut ilmu. Saat kita dalam masuk sekolah, kita harus menghormati guru-guru kita yang telah berjasa kepada kita dan juga menghormati kepada teman-teman kita, dan kita harus bertoleransi dalam perbedaan. Setelah itu sebagai seorang siswa kita harus bersungguh-sungguh dalam membela ilmu dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Terdapat pada Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat. Yang artinya Allah akan meningkatkan orang-orang yang telah beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Setelah itu, yang ketiga ada adab berbicara atau qaulun sadidah. Nah, di sini kita harus menghormati kepada orang yang lebih tua, kita menghormati seorang guru, dan itu kita juga harus menjaga dalam perbicaraan kita.
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulul linnasi husna, yang artinya dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Selanjutnya, bagaimana karakter muslim sejati membentuk karakter muslim yang baik? Yang pertama ada sidik atau kebenaran. Melalui sifat jujur, ucapan, dan juga tindakan atau hati seseorang dapat membangun karakter yang konsisten dan juga dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Sebagaimana dicontohkan oleh para nabi-nabi dan juga sahabat mulia Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq. Terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina hum bi'amanatihim wa ahdihim ra'un, yang artinya dan orang-orang yang memelihara amanat dan janji-janji mereka. Selanjutnya yaitu adalah amanah atau integriti. Kepercayaan yang harus kita jaga dan kita tunaikan dengan baik, baik berupa titipan fisik dan juga tanggung jawab yang lebih luas atau besar, seperti kewajiban agama, menjaga rahasia, dan menunaikan tugas, atau sebanyak lagi. Nah, bagaimana sih cara menunaikan amanah? Yang pertama, kita harus jujur dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus menjaga perbuatan kita sebaik-baiknya. Setelah itu, yang ketiga, kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita harus menghindari khianat atau kita menghindari bagaimana kita berbohong kepada orang lain. Setelah itu, yang ketiga ada sifat patanah, yang artinya kecerdasan atau kebijaksanaan. Sifat patanah ini tidak hanya penting bagi Rasulullah SAW, tetapi juga bagi individu muslim kita, sebagai menempuh jalan kebenaran dan juga membentuk karakter kita secara pribadi yang sangat cerdas, tangguh, bijaksana, dan juga pintar. Contoh sifat patanah, yang pertama rasa ingin tahu yang tinggi, yang kedua mencintai adanya kebenaran, yang ketiga kita berperilaku kritis dan juga bijaksana, yang keempat kita melihat kesalahan sebagai pembelajaran kita. Dan yang terakhir, secara kesimpulan, karakter yang baik adalah gabungan daripada akhlak, adab, dan juga etika yang membentuk karakter kita sebagai muslim karakter yang unggul. Keseluruhan manifestasi ini membentuk karakter muslim kita menjadi kokoh. Apa aja sih tadi 4 elemen yang bisa membangun juga? Yaitu ada sidik yang artinya jujur, atau yang dapat dipercaya dan juga benar. Setelah itu ada amanah atau integritas, dan juga ada fatanah yang artinya kecerdasan dan juga pintar. Setelah itu ada tablik. Setelah itu, kejayaan hakiki seorang muslim sangat bergantung seberapa baiknya kita mencerminkan keindahan akhlak yang baik agar semua orang mempercayai kita dan juga kita mendapat kebaikan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, secara kesimpulan, karakter yang baik adalah gabungan daripada akhlak, adab, dan juga etika yang membentuk karakter kita sebagai muslim karakter yang unggul. Keseluruhan manifestasi ini membentuk karakter muslim kita menjadi kokoh. Apa aja sih tadi 4 elemen yang bisa membangun juga? Yaitu ada sidik yang artinya jujur, atau yang dapat dipercaya dan juga benar. Setelah itu ada amanah atau integritas, dan juga ada fatanah yang artinya kecerdasan dan juga pintar. Setelah itu ada tablik. Setelah itu, kejayaan hakiki seorang muslim sangat bergantung seberapa baiknya kita mencerminkan keindahan akhlak yang baik agar semua orang mempercayai kita dan juga kita mendapat kebaikan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari presentasi saya tentang pentingnya adab, akhlak, etika, dan juga berkarakter dalam individu seorang muslim. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.